Bab 481, Mengembalikan Hadiah Bagian 2. Xia Ruofei terkejut mendengar Luyu ada di sini. Dia berpikir meskipun Luyu membantu dalam masalah ini, itu pasti akan memakan waktu beberapa hari. Dia tidak mengira akan secepat itu. Namun, dia telah memberikan bantuan besar padanya, jadi dia segera turun untuk menyambutnya. Ketika Xia Ruofei tiba di halaman villa, mobil Luyu baru saja masuk. Dia turun dari mini BMW dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berjalan langsung ke Xia Ruofei dan menyerahkan tas flanel merah kepadanya. Ini, giok yang kamu inginkan. Sangat cepat. Meskipun dia sudah menebak niat Luyu, Xia Ruofei masih sedikit terkejut. Dia mengambil tas flanel merah dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Dia tidak membukanya untuk memeriksa. Luyu sudah mengetahui persyaratannya untuk Jade. Karena dia membawa batu giok putih ini, itu pasti memenuhi persyaratannya. Xia Ruofei sangat mempercaya Luyu. Xia Ruofei bertanya, "Ngomong-ngomong, berapa biayanya? Berikan saya nomor rekening Anda dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda." "Saya tidak ingin uang." Luyu berkata dengan acuh tak acuh. Senyuman di wajah Xia Ruofei membeku dan dia dengan cepat berkata, "Bagaimana saya bisa melakukan itu? Anda telah membantu saya memecahkan masalah besar dengan membeli giok yang memenuhi persyaratan saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membelanjakan uang untuk itu? Tidak terlalu berharga, anggap saja sebagai hadiah dariku." Luyu berkata. Tidak. Xia Ruofei memegang tangannya dan berkata, "Domba kelas ini, giok putih gemuk tidak murah. Anda seorang pelajar tanpa sumber penghasilan apapun. Aku tidak tahan. Kalau begitu kamu bisa mengingatnya padaku." Luyu mengulurkan tangan pada Xia Ruofei dan berkata, "Lagi pula aku tidak akan meminta uang." Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Luyu, barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa mengambilnya secara gratis. Selain itu, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli batu giok?" Dia tahu bahwa Luyu tidak hidup semewah anak-anak beberapa pejabat tinggi. Tian Huilan selalu mengajarkannya untuk tidak berpikir memiliki hak istimewa. Faktanya, Luyu juga melakukan hal yang sama. Di antara teman-teman sekelasnya di universitas, banyak orang yang mengetahui bahwa ibunya adalah Tian Huilan dapat dihitung dengan satu tangan. Yang paling berharga adalah mobil ini, dan merupakan hadiah ulang tahun dari Tian Huixin. Berbeda dengan di beberapa kantor yang mengganti mobil dengan mengganti pakaian. Sepertinya olah dia takut orang lain tidak mengetahui kalau ayahnya koruptor dan menerima suap. Sepotong besar domba giok putih gemuk harganya setidaknya beberapa ratus ribu yuan. "Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang?" "Saya tidak mengatakan bahwa saya membenarkan." Luyu mencibir. Xia Ruofei sedikit terkejut. Lalu, dia bahkan berpikir dengan jahat, mungkinkah seseorang memberikannya kepada sekretaris Tian dan Luyu diam-diam mengeluarkannya? Wajah sekretaris Tian penuh dengan kebenaran. Dia tidak terlihat seperti pejabat yang korup. Jika Luyu tahu apa yang dipikirkan Xia Ruofei, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan merebut kembali batu giok putih itu. Untungnya, dia bukanlah cacing di perut Xia Ruofei. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Bibi saya memberikan ini kepada saya beberapa tahun yang lalu. Saya belum sempat memprosesnya. Karena kamu membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu." Ketika Xia Ruofei mendengar ini, dia segera membuka tas flanel merah dan mengeluarkan batu giok putih. Bahan jade benar-benar sesuai dengan persyaratan. Tidak ada sedikit pun kotoran di sekujur tubuhnya, dan tangannya sangat hangat dan lembab. Apalagi ukurannya jauh lebih besar dari yang dia minta. Sebenarnya, ini adalah sepotong giok utuh, tetapi ujung-ujungnya telah dipoles sederhana. Dan satu sisinya diukir dengan beberapa simbol samar. Itu lebih terlihat seperti produk setengah jadi. Xia Ruofei langsung mempercayai kata-kata Luyu. Adapun mengapa Tian Huixin memberi Luyu sepotong giok setengah jadi yang belum diproses dan bukan giok yang dibuat, Xia Ruofei tidak dapat memahaminya. Mungkinkah itu hobi khusus orang kaya? Bagi nyonya muda kaya dari kelompok Heng Feng, sepotong giok berkualitas tinggi sepertinya tidak berarti apa-apa. Meskipun dia mempercayai kata-kata Luyu, Xia Ruofei masih sedikit ragu. Bahkan jika Luyu tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli batu giok ini, nilainya tetap nyata. Bagaimana dia bisa menerima begitu saja sesuatu yang bernilai ratusan ribu? Melihat Xia Ruofei masih ragu-ragu, Luyu mengerutkan alisnya dan berkata,
Xia Ruofei, aku hanya memberimu sepotong giok. Apakah kamu harus begitu berkonflik? Tidak, tidak, Xia Ruofei tersenyum canggung. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih dariku. Luyu berkata dengan serius, jika kamu tidak bergegas menyelamatkanku tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Mungkinkah hidupku lebih berharga daripada sepotong kecil giok ini? Karena Luyu sudah banyak bicara, Xia Ruofei tidak punya pilihan selain menerimanya. Kalau begitu aku akan menerimanya, kata Xia Ruofei. Luyu, terima kasih. Luyu akhirnya menunjukkan senyuman puas dan berkata, itulah caranya. Tapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bukankah kamu sudah menyetujui salah satu syaratku? Tidak apa-apa selama kamu bersedia memenuhi permintaanku. Tidak masalah. Xia Ruofei juga tersenyum. Oh benar, tunggu sebentar. Dia berkata setelah berpikir beberapa lama. Xia Ruofei memasukkan batu giok putih ke dalam tas beludu merah dan berbalik untuk masuk ke villa. Dia menyimpan tas wol itu di tempat yang menghalangi pandangan Luyu. Xia Ruofei tidak khawatir domba giok putih gemuk itu akan terserap oleh ruang petaroh. Buklet tersebut menyebutkan bahwa boneka jiwa dapat digunakan di luar angkasa. Ini berarti batu giok putih juga bisa ada di luar angkasa. Jika tidak, sebagai inti dari boneka jiwa, jika giok putih diserap oleh ruang, boneka jiwa akan menjadi boneka tanpa kemampuan berpikir atau bergerak. Bab 482, mengembalikan hadiah bagian 3. Selain itu, ruang petaroh hanya menyerap batu giok selain batu hitam aneh. Xia Ruofei telah mencoba batu giok lain di toko giok, tetapi ruang petaroh tidak bereaksi sama sekali. Itulah sebabnya Xia Ruofei menyingkirkan batu giok putih itu dengan tenang. Pada saat yang sama, Xia Ruofei mengeluarkan 10 porsi salep kulit yang letih dari mediumnya. Dia telah menyeduh lebih dari 30 porsi terakhir kali dan baru-baru ini membagikan banyak hal. Masih ada lebih dari 20 porsi tersisa. Dia mengeluarkan setengahnya sekaligus. Xia Ruofei menemukan kantong kertas dan memasukkan salep kulit yang sudah masuk ke dalamnya. Kemudian, dia membawa kantong kertas itu ke pintu. Luyu, aku sangat berterima kasih atas ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ini untukmu. Anda harus merasa tidak nyaman. Luyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia masih senang karena Xia Ruofei telah memberikan hadiah. Dia mengambil kantong kertas dan membukanya dengan sedikit antisipasi. Ketika Luyu melihat botol porselen yang familiar, dia tidak bisa menahan diri hingga tidak berseru kaget. Ini krim kulit yang letih. 1, 2, 3. Luyu dengan cepat menghitung dan menyadari bahwa Xia Ruofei telah memberikan 10 botol krim kulit jade sekaligus. Dia sangat senang sampai wajahnya memerah. Terakhir kali Tian Huilan menelepon secara pribadi, Xia Ruofei hanya memberikan 8 botol, termasuk beberapa botol untuk Tian Huixin. Kali ini, dia sebenarnya menerima 10 botol. Hal ini membuat Luyu sangat terkejut. Meski krim kulit letih tidak banyak beredar, namun sudah lama terkenal di kalangan-kalangan atas. Mereka yang telah menikmati penuh pujian, dan para wanita bangsawan yang telah melihat efek luar biasa dari krim kulit yang letih tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya telah menanyakan berita tersebut melalui berbagai saluran, ingin mendapatkan porsi untuk diri mereka sendiri. Sayangnya, jumlah orang yang bisa mendapatkan krim kulit letih dari Xia Ruofei hanya bisa dihitung dengan jari. Wanita bangsawan paling banyak hanya bisa mendapatkan informasi tentang level Tian Huilan. Krim kulit yang letih sangat terbatas, dan Tian Huilan tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Semakin langka sesuatunya, semakin mahal harganya. Krim kulit yang letih ini menjadi lebih berharga di kalangannya. Lagi pula, bahkan Tian Huilan tidak bisa meminta krim kulit letih pada Xia Ruofei lagi dan lagi. Apa arti dia? Seorang anggota komite tetap komite partai provinsi, dia. Dalam keadaan seperti itu, Luyu diberi 10 botol krim kulit sekaligus. Kebahagiaan yang dirasakannya bisa dikatakan berlipat ganda. Banyak sekali. Apakah semuanya untukku? Luyu bertanya dengan gembira. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Yap. Kamu telah banyak membantuku. Jadi krim kulit jade ini adalah hadiah kecil dariku. Terima kasih. Luyu memegang erat kantong kertas berisi salep kulit yang letih di tangan dan berkata dengan gembira. Krim kulit yang letih merupakan godaan besar bagi para gadis. Bahkan jika Xia Ruofei memberi Luyu setara dengan emas, dia tidak akan begitu bahagia dari lubuk hatinya.
Lu Yu sedikit ragu. Dia bertanya, Xia Ruofei, hadiah tetaplah hadiah, tapi syarat yang kamu janjikan padaku tetap penting, kan? Xia Ruofei melihat ekspresi khawatir Lu Yu dan merasa itu lucu. Dia berkata, ya, ini adalah hadiah kecilku sebagai balasannya, dan itu tidak ada batasan dengan kondisiku sebelumnya. Cerah. Lu Yu mengacungkan jempol pada Xia Ruofei dan berkata dengan gembira, terima kasih. Lu Yu, yang secara tak terduga menerima 10 botol krim kulit yang sudah letih, kembali ke kota dengan gembira. Xia Ruofei menyaksikan BMW Mini perlahan menghilang di kejauhan dan merasa sedikit emosional. Pertemuan dalam hidup sungguh luar biasa. Saat dia dan Lu Yu pertama kali bertemu, mereka tidak akur. Selama mereka berdua bersama, mereka pasti akan bertengkar. Pada saat itu, bahkan jika Xia Ruofei berdetak sampai mati, dia tidak percaya bahwa hubungan mereka akan menjadi begitu baik dalam waktu dekat. Tentu saja, pada saat itu, Xia Ruofei tidak akan menyangka bahwa Nona Lu yang tsundere juga akan tersenyum dan bahkan secara tidak sengaja akan menampilkan ekspresi centil. Xia Ruofei menghela nafas dengan emosi. Saat dia ingin kembali dan melanjutkan penelitiannya tentang cara membuat giok spiritual, Feng Jing membawa Pang Hao dan Qin Xiaojun kembali ke pertanian dari kota. Bab 483, Rune Inti. Xia Ruofei bermaksud untuk naik ke atas, tetapi ketika dia melihat Mercedes-Benz hitam kembali ke pertanian, dia menyerah pada gagasan itu dan berjalan keluar dari villa. Mercedes-Benz ini merupakan hadiah ucapan selamat dari kakek Tang He pada saat diadakan upacara pemotongan pita untuk selesainya kompleks tersebut 2 hari yang lalu. Xia Ruofei tidak menyukai gaya bisnis formal seperti ini, jadi dia menggunakan mobil ini sebagai mobil resmi manajemen puncak perusahaan. Faktanya, dia menugaskan mobil itu ke Feng Jing. Tentu saja, jika ada acara bisnis penting yang memerlukan kehadiran Xia Ruofei, dia tidak keberatan menggunakan mobil tersebut. Jalan dari pintu masuk pertanian ke kompleks akan berbelok ke villa kecil. Qin Xiaojun, yang sedang mengemudi, melihat Xia Ruofei keluar dari villa untuk menyambutnya. Secara alami, dia menginjak rem dan menghentikan mobilnya. Setelah bursa kerja, Pang Hao langsung kembali ke rumahnya di kota, jadi hanya Feng Jing yang duduk di kursi belakang. Feng Rao segera membuka pintu mobil dan keluar dari mobil saat melihat Xia Ruofei. Xia Ruofei berdiri di sisi kursi pengemudi dan menatap Qin Xiaojun dengan pandangan bertanya. Qin Xiaojun secara alami memahami niat Xia Ruofei dan berkata dengan suara rendah, Saudara Xia, semuanya normal. Tidak ada yang mencurigakan. Xia Ruofei mengangguk sedikit dan tidak melanjutkan bertanya tentang situasi Ying. Karena mereka tidak tahu tentang situasi Ying, Feng Jing tidak perlu khawatir. Xia Ruofei tidak tahu bahwa pengaruh Liang Haiming di Sanshan tidak begitu kuat. Bagaimanapun, Provinsi Tenggara berada di bawah pengaruh tradisional keluarga Song. Pengaruh keluarga Liang sangat terbatas, sehingga balas dendam Liang Haiming hanya ditujukan padanya. Dia tidak punya rencana untuk berurusan dengan pertanian Taoyuan untuk saat ini. Faktanya, Liang Haiming tidak menyukai pertanian sekecil itu. Oleh karena itu, kekhawatiran Xia Ruofei tidak diperlukan. Namun, dari sudut pandangnya, dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ketua. Feng Rao memanggilnya sambil tersenyum setelah dia keluar dari mobil. Xia Ruofei juga menunjukkan senyuman lembut dan bertanya, Presiden Feng, Anda telah bekerja keras. Bagaimana situasinya hari ini? Tidak buruk. Ini lebih baik dari yang diharapkan. Feng Rao tersenyum. Ayo pergi, kita akan bicara sambil berjalan. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sudah hampir waktunya makan. Mintalah kakak ipar untuk membuatkan 2 hidangan lagi. Kemudian, Xia Ruofei menoleh ke Qin Xiaojun dan berkata, Jun kecil, parkir mobilmu dan datanglah. Baiklah, Saudara Xia, kata Qin Xiaojun sambil tersenyum. Lalu, dia pergi. Ketua, kami telah menerima lebih dari 40 resume hari ini. Feng Jing berkata sambil berjalan. Saya sudah melakukan pemindaian awal dan ada sekitar 20 orang yang memenuhi persyaratan. Bursa kerja akan selesai dalam 1 hari, jadi saya berencana pergi ke sana besok untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan yang lain. Lebih dari 40? Tidak buruk. Xia Ruofei juga terkejut. Sepertinya tidak mudah mencari pekerjaan sekarang. Sebenarnya ada yang ingin mendaftar bekerja di pertanian.
Feng Jing tersenyum dan berkata, kami merekrut dengan nama Paradise Corporation. Kami tidak menentukan di mana kami bekerja. Namun, jika pelamar bertanya, kami akan mengatakan yang sebenarnya. Saya akan melakukan pemutaran film besok malam dan mengirimkan pemberitahuan wawancara. Lusa, saya akan wawancara di pertanian. Saya pikir kita harus siap secara mental, karena beberapa orang mungkin akan mundur. Xia Ruofei tertawa dan berkata, itu bukan masalah besar. Kami akan menyambut mereka yang sudah memenuhi persyaratan dan bersedia tinggal, tapi kami tidak akan memaksa mereka yang tidak mau. Namun, saya yakin tidak akan lama lagi mereka yang menyerah secara sukarela akan menyesalinya. Kata-kata Xia Ruofei penuh percaya diri. Namun, Feng Jing memiliki pemahaman lengkap tentang situasi di Paradise Corporation, jadi dia tidak berpikir bahwa Xia Ruofei sama sekali sombong. Sebaliknya, dia mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, bagaimana rekrutmen online-nya? Xia Ruofei bertanya. Responnya juga cukup bagus. Feng Jing berkata, kami telah dengan jelas menuliskan lokasi pekerjaan dan manfaat yang relevan di situs rekrutmen. Ada cukup banyak orang yang tertarik. Sampai pagi ini, kami telah menerima sekitar 30 resume. Tidak buruk, tidak buruk. Xia Ruofei sangat puas dengan hasilnya. Namun, beberapa orang yang mendaftar secara online bukan warga lokal Sanshan. Oleh karena itu, saya berencana untuk mewawancarai mereka secara terpisah. Mereka yang mendaftar secara online akan mengikuti gelombang berikutnya, kata Feng Ke. Tentu. Xia Ruofei setuju tanpa berpikir dua kali. Keduanya mengobrol dan segera sampai di kompleks. Qin Xiaojun sudah memarkir mobilnya di tempat parkir belakang gedung. Dia telah membangun deretan tempat parkir yang teduh di belakang gedung. Mercedes-Benz miliknya biasanya diparkir di sana. Mereka bertiga pergi ke kantin staf di lantai pertama. Selain Cao Tieshu, pekerja pertanian lainnya pada dasarnya sudah pulang ke rumah setelah bekerja. Makan siang disediakan gratis di peternakan Qin Xuan, tetapi makan malam harus dibayar. Mereka dapat mengajukan permohonan kartu di kantor Pang Hao di Departemen Keuangan, menyetor uang ke dalam kartu tersebut, dan menggunakannya untuk makanan mereka. Penduduk desa biasanya lebih hemat, sehingga hampir tidak ada yang tinggal untuk makan malam. Adapun Cao Tieshu, karena istrinya ada di sini, dia terlalu malas untuk kembali memasak. Jadi, dia makan malam di pertanian. Setelah itu, dia akan tetap tinggal untuk membantu istrinya membersihkan kantin. Mereka berdua kemudian akan pulang bersama. Oleh karena itu, untuk saat ini, waktu makan malam di kantin staf. Hanya ada Lei Hu dan beberapa orang lainnya, Cao Tieshu dan istrinya, dua anggota staf lainnya di kafetaria, Xia Ruofei, dan Feng Jing. Hari ini, untuk memperkuat keamanan, Lei Hu dan yang lainnya tidak makan di kafetaria, sehingga semakin sepi. Bab 484, Rune Inti Bagian 2. Xia Ruofei menyapa Cao Tieshu yang sedang makan dan meminta temannya membantu membuat beberapa hidangan. Kemudian, dia membawa Feng Rao dan Qin Xiaojun ke meja kosong dan duduk. Tentu saja, Xia Ruofei juga membayar makanannya. Seluruh perusahaan adalah miliknya. Dia akan menaruh makanan di saku kirinya dan mengambil makanan dari sakunya. Tentu saja, dia senang memberi contoh. Dengan sangat cepat, istri Cao Tieshu menyajikan beberapa masakan rumahan. Xia Ruofei, Feng Rao, dan Qin Xiaojun tradisi sambil makan. Ngomong-ngomong, Presiden Feng, saya ingat kita masih perlu merekrut 2 direktur, bukan? Xia Ruofei bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu dalam 2 hari terakhir? Tidak mudah untuk mempekerjakan seseorang setingkat direktur di pasar bakat, kata Feng Jing. Namun, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan besar sebelumnya dan memiliki beberapa koneksi. Saya telah menghubungi beberapa hari ini dan memiliki beberapa kandidat yang cocok, tetapi tidak mudah untuk membuat mereka mengambil keputusan. Xia Ruofei mengangguk mengerti. Dia tahu bahwa Paradise Corporation tidak cukup menarik. Seorang direktur tidak perlu bekerja di perusahaan kecil seperti ini. Terima kasih atas kerja keras Anda, Presiden Feng. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, lakukan saja yang terbaik. Jika memang tidak berhasil, kami akan mencari perusahaan pengayauan. Singkatnya, pertama-tama kami akan menyiapkan kerangka tim administrasi perusahaan, dan akan lebih mudah bagi kami untuk bekerja di masa depan. Baiklah, katanya. Kata Feng Ke. Ketua, kapan kita akan membahas komite desa untuk membicarakan sewa tanah? Dia bertanya.
Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, kami semua adalah kenalan lama di desa Dongkeng, jadi kami bisa bertemu kapan saja. Mari kita lakukan. Anda harus pergi ke bursa kerja seperti biasa besok. Bukankah wawancaranya lusa? Kalau begitu mari kita pergi ke Dewan Desa lusa dan mencoba menyelesaikan sewa tanah dalam 1 hari. Baiklah. Feng Jing mengangguk. Setelah makan malam, Feng Jing memberitahu Xia Ruofei dan naik ke kantornya. Meski sudah larut malam, Feng Jing tidak berniat beristirahat. Dia harus mengatur resume yang dia terima hari ini dan memeriksa rekrutmen online. Dia juga perlu menghubungi calon direktur dan mempersiapkan wawancara dalam beberapa hari. Feng Jing adalah wanita kuat standar yang bekerja siang dan malam. Apalagi dia kini tinggal di apartemen di lantai 3. Bisa dikatakan perusahaan itu adalah rumahnya. Xia Ruofei sangat senang dengan antusiasme Feng Jing. Dia tidak mengatakan apapun tentang tidak bekerja di malam hari. Pada awal berdirinya perusahaan, bekerja lembur adalah hal yang lumrah. Xia Ruofei tidak akan berusaha meredam antusiasme Feng Jing saat ini. Setelah Feng Jing pergi, Xia Ruofei menarik Qin Xiaojun ke samping dan bertanya kepadanya tentang pameran perekrutan secara detail. Tentu saja, dia terutama bertanya tentang masalah keamanan. Qin Xiaojun memberitahu Xia Ruofei semua yang dia ketahui. Xia Ruofei memahami bahwa Feng Rao dan kelompoknya tidak menemui masalah apapun sepanjang hari. Dia merenung sejenak dan kemudian meminta Qin Xiaojun memanggil Lei Hu. Huzi, suruh Hong Tao mundur. Xia Ruofei berkata, kalian harus bekerja keras malam ini. Perkuat patroli. Pada siang hari, perhatikan orang-orang yang mencurigakan di sekitar peternakan. Jika kamu menemukan sesuatu, jangan beritahu musuh dan laporkan kepadaku kapan saja. Ya, saudara Xia. Lei Hu segera berkata. Xia Ruofei menepuk bahu Lei Hu, lalu keluar dari kantin staf dan kembali ke villa kecilnya. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, dia tidak bergegas ke ruang petaroh. Dia pertama-tama mengeluarkan buklet kecil dari ruang batu di ruang baru, kemudian menenangkan pikirannya dan mulai mempelajari halaman ketiga tentang pemurnian inti dari boneka spiritual, terutama rune misterius yang harus diukir sendiri. Xia Ruofei mempelajarinya berulang kali dan tidak melewatkan detail apapun. Kekuatan mentalnya sudah sangat kental, dan perkembangan otaknya juga jauh melampaui rata-rata orang. Jika itu adalah buku biasa, meskipun dia tidak memiliki memori fotografis, dia setidaknya dapat membacanya 2 atau 3 kali, dan dia pasti akan mengingat setiap detailnya. Namun, isi yang tercatat di buklet tersebut sangat misterius, terutama rune inti. Terkadang, 2 rune yang terlihat sama mungkin memiliki banyak perbedaan dalam kedalaman, kelengkungan, dan detail lainnya. Rune inti dibagi menjadi beberapa bagian independen, dan setiap bagian perlu diukir dalam satu pukulan. Jika tidak, seluruh bahan akan terbuang percuma. Dengan persyaratan dan kesulitan yang begitu tinggi, Xia Ruofei tentu saja tidak berani lengah. Dia menghabiskan 2 jam dan akhirnya berhasil mengukir setiap detail dan sudut inti rune dalam pikirannya. Selanjutnya, dia bisa mulai mengukir. Namun, Xia Ruofei bukanlah orang yang pemarah. Domba giok putih gemuk sangat berharga sehingga dia secara alami tidak bisa langsung menggunakannya untuk mengukir. Dia pasti perlu berlatih sedikit di awal. Xia Ruofei bersiap untuk ini. Saat dia berjalan-jalan di pasar giok hari ini, dia membeli giok biasa yang murah. Untuk berlatih lebih baik, dia telah memilih batu giok putih sebanyak mungkin. Dia percaya bahwa begitu dia terbiasa dengan batu giok putih dari bahan serupa, kemungkinan kegagalan akan diminimalkan ketika dia mencoba mengukir pada domba dengan kualitas terbaik, batu giok putih gemuk. Selain membeli batu giok putih biasa, Xia Ruofei juga membeli beberapa pisau ukir yang bagus. Dia tidak memasuki ruang petaroh, tetapi mulai berlatih di kamarnya. Xia Ruofei sedang duduk di kursi. Ada tas kain di meja kopi di sebelahnya. Itu diisi dengan batu giok putih yang diameternya sekitar 10 cm. Sedangkan untuk bukletnya, Xia Ruofei telah mengembalikannya ke ruang petaroh. Dia sudah menghafal rune inti dari boneka spiritual, jadi dia secara alami tidak membutuhkan buklet itu lagi. Bab 485, Rune Inti Bagian 3. Xia Ruofei mengeluarkan sebagian giok dari tas dan memegangnya di tangan. Dia mengambil pisau ukir dengan tangan mengenali dan menarik napas dalam-dalam sebelum mulai mengukir. Dia telah memilih bagian yang relatif lebih sederhana dari rune inti.
Awalnya mudah, tapi kemudian sulit. Bahan batu giok putih relatif lembut dan cengkeraman siar Wofei luar biasa kuat. Oleh karena itu, dia dengan mudah menggambar tanda dangkal di permukaan giok. Siar Wofei menahan napas dan fokus. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit dan pisau pahat di tangannya membentuk busur. Siar Wofei baru menggambar setengah dari garis ketika dia menghela napas dan meletakkan pisau pahatnya. Ada teks khusus dalam buklet yang menekankan bahwa setiap bagian independen dari rune inti perlu diukir dalam satu pukulan. Seluruh proses harus dilakukan sekaligus, jika tidak, rune tidak akan dapat mencapai efek yang diinginkan saat digabungkan. Oleh karena itu, upaya pertama siar Wofei gagal dengan cepat. Faktanya, siar Wofei sudah merasakannya saat dia memotong. Dia tidak mengontrol kekuatannya dengan cukup baik saat menggambar busur. Busurnya jelas terlalu dalam. Setiap bagian dari rune tidak terlihat terlalu rumit, tetapi persyaratan untuk detailnya terlalu tinggi, jadi tidak seperti yang dibayangkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan melakukan kesalahan. Tentu saja, siar Wofei tidak berkecil hati. Dia tidak membuang potongan batu giok putih itu. Sebaliknya, dia berpindah ke posisi lain dan terus berlatih. Masih banyak ruang kosong di batu giok putih. Dia hanya berlatih bagian tertentu dari rune. Sepotong giok sudah cukup untuk berlatih berkali-kali. Dia mencoba rune yang sama untuk kedua kalinya. Dia gagal ketika dia menyelesaikan kekalnya. Upaya ketiga gagal. Upaya keempat gagal. Siar Wofei mencoba lebih dari 10 kali dan akhirnya berhasil sekali. Pada saat ini, permukaan batu giok putih sudah dilapisi dengan tanda padat. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah produk setengah jadi yang gagal. Siar Wofei merasa ini tidak cukup. Kesuksesan sesekali tidak berarti apa-apa. Dia langsung membalik batu giok putih untuk melihat sisi lainnya yang masih kosong, sehingga dia bisa terus berlatih. Siar Wofei menggambar rune yang sama dengan yang berhasil dia gambar. Kecepatan pisau ukir di tangan semakin cepat, dan tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Setelah lebih dari 2 jam, siar Wofei mampu menyelesaikan 8 hingga 9 dari 10 kali. Selain itu, dia merasa bahwa dia seharusnya menguasai rune sepenuhnya, jadi dia berhenti. Pada saat ini, ada 5 hingga 6 keping batu giok yang tidak menutupi rune di samping siar Wofei. Dalam proses latihan, siar Wofei juga memperoleh beberapa wawasan dan pemahaman. Jika dia telah menggunakan pisau ukir dan mengikuti petunjuk di buklet memilih demi memilih, kemungkinan kegagalannya masih sangat tinggi. Lagi pula, rune itu membutuhkan terlalu banyak detail. Namun, siar Wofei melakukan upaya yang tidak disengaja dan menyalurkan energi spiritualnya melalui lengan ke pisau pahat. Tiba-tiba, dia mendapat pemahaman misterius. Kontrolnya terhadap pisau pahat tiba-tiba meningkat pesat, dan dia merasa sangat teliti. Karena ujung pisaunya juga dipenuhi energi spiritual. Kendali siar Wofei terhadap berat, kedalaman, dan sudut proses pengukiran menjadi berkali-kali lebih tajam. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan akan segera meningkat. Karena kesadaran dan latihan inilah tingkat keberhasilan siar Wofei dalam menggambar rune meningkat. Setelah dia berhasil mengukir rune pada potongan terakhir batu giok putih, dia akhirnya meletakkan pisau pahatnya. Dia sudah memiliki gagasan tentang rune sederhana pertama. Di seluruh inti boneka spiritual, ada total 18 rune independen ini. 17 rune yang tersisa masing-masing lebih rumit daripada rune yang baru saja dia latih. Dia baru mengambil langkah pertama dari perjalanan panjang. Siar Wofei berhenti sejenak dan mengeluarkan sepotong batu giok putih baru dari tasnya. Dia mengambil pisau pahat dan mulai berlatih rune kedua. Dia sepertinya sudah melupakan perjalanan waktu. Di bawah cahaya, pisau pahat di tangan siar Wofei bergerak dengan gesit, dan serpihan batu giok terus berjatuhan. Rekaman batu giok putih diukir dengan tanda misterius yang tidak memiliki pola. Siar Wofei sudah memasuki kondisi terlupakan sepenuhnya. Ketika dia merogoh tasnya dan tidak menemukan apapun, dia tiba-tiba menyadari bahwa setidaknya 100 keping batu giok putih telah habis. Tanah di depan siar Wofei juga menutupi lapisan tebal serpihan giok. Saat ini, langit di luar jendela sudah mulai memutih. Siar Wofei tanpa sadar telah berlatih sepanjang malam. Siar Wofei meletakkan pisau pahatnya dan berdiri di depan jendela. Dia memandang tubuhnya dengan malas dan mengusap pergelangan tangan yang sakit, senyum puas di wajahnya. Hanya dalam 1 malam, dia sudah menguasai 10 rune.
Dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Bab 486, Sirkuit Otak Wanita Kuat. Xia Ruofei mengusap matanya yang sakit. Dia begadang sepanjang malam. Meski terbuat dari besi, dia masih merasa sedikit lelah. Terlebih lagi, selama proses pelatihan, dia terus-menerus melepaskan kekuatan mentalnya. Meskipun jumlahnya tidak banyak setiap saat, namun tidak dapat menahan konsumsi yang terus-menerus. Oleh karena itu, kekuatan mentalnya hampir habis, dan kedua sisi kepalanya terasa sakit. Xia Ruofei mengangkat tangannya dan melihat perhiasannya. Saat itu sekitar jam 5 pagi. Dia hanya mengunci pintu dan jendela, memanggil gulungan peta roh dari telapak tangannya, dan kemudian memasuki ruangan sambil berpikir. Xia Ruofei pertama kali meminum larutan kecil kelopak bunga hati yang encer. Kemudian, dengan sekejap tubuh dan pikiran, dia muncul di ruangan batu di ruang baru. Xia Ruofei duduk bersila di kasur jade dan mulai memulihkan kekuatan spiritualnya. Kasur giok sangat membantu pemulihan kekuatan mental. Selain itu, Xia Ruofei telah mengambil solusi kelopak dari roh bunga hati. Setelah setengah jam, Xia Ruofei merasakan kekuatan mentalnya kembali penuh. Dia berdiri dengan semangat tinggi, dan rasa lelah di tubuhnya telah hilang tanpa bekas. Setelah Xia Ruofei pulih, dia meninggalkan mediumnya. Dia mengambil lukisan itu dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Melihat hari yang masih pagi, Xia Ruofei membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri dan duduk di depan komputer. Setelah menyalakan komputer, ia menyalakan rokok dan mulai mencari mineral dan bahan yang ia pesan 2 hari lalu. Selain daging kambing kelas tertinggi giok putih gemuk, bahan-bahan yang tercantum di halaman ketiga buklet ini tidak dianggap langka. Xia Ruofei dapat dengan mudah menemukan semuanya di internet. Selain itu, mengingat ia harus mengolah bahan-bahan tersebut, menempa, dan mengolahnya, Xia Ruofei juga memesan beberapa peralatan kecil. Untuk mengatasi masalah listrik di peta roh, Xia Ruofei bahkan memesan generator diesel kecil. Dia sudah mengujinya saat mengemudikan kendaraan segala medan di ruang peta roh. Ruang peta roh memiliki fungsi pemurnian otomatis, dan knalpotnya tidak akan merusak ruangan. Xia Ruofei memeriksa pesanan di komputernya dan menyadari bahwa sebagian besar sudah dikirim. Beberapa bahan mineral yang lebih kecil dikirim melalui pengiriman ekspres, sedangkan mesin dan peralatan dikirim melalui logistik. Xia Ruofei memeriksa situasi logistik dan menyalakan musik. Dia mendengarkan musik sambil menelusuri berita. Baru pada pukul 7, anggota Xia Ruofei sedikit dan turun ke kantin staf di kompleks tidak jauh untuk sarapan. Feng Rao, yang sedang bersiap untuk pergi ke bursa kerja hari itu, membawa Qin Xiaojun ke kantin untuk makan. Feng Jing begadang pada malam sebelumnya, tapi dia masih tampak bersemangat, terutama karena kulitnya tidak kering atau gelap sama sekali. Masih tampak putih dan hangat, dengan sedikit kilau. "Ketua!" Feng Rao melihat Xia Ruofei masuk dan langsung menyapanya dengan senyuman. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke meja Feng Jing dan duduk. Dia berkata setengah bercanda, "Presiden Feng, Anda terlihat sangat baik hari ini. Mungkinkah dia sedang bersemangat? Apakah Anda menemukan cara untuk mempekerjakan direktur?" Pipi Feng Rao sedikit panas, tapi dia dengan cepat kembali normal. Ada sedikit kegembiraan di matanya saat dia berkata, "Ketua, saya baru saja akan mencari Anda." "Oh, apakah Anda benar-benar menemukan sutradara yang cocok secepat itu? Apakah direktur pemasaran atau direktur administrasi?" Xia Ruofei bertanya. Ini bukan tentang rekrutmen. Mata Feng Jing dipenuhi dengan semangat saat dia bertanya, "Ketua, saya ingin bertanya tentang botol kosmetik yang Anda berikan kepada saya 2 hari yang lalu." Xia Ruofei tertegun sejenak dan tiba-tiba mengerti mengapa Ying Luo terlihat sangat berbeda hari ini. Dia pasti telah menggunakan salep kulit yang letih selama 2 hari terakhir. Xia Ruofei sudah terbiasa dengan reaksi Feng Jing. Pasalnya selama ini, setiap orang yang menanyakan krim kulit lesu, terutama wanita, hampir memiliki ekspresi yang sama. Oleh karena itu, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Sepertinya Presiden Feng telah menggunakan salep kulit letih yang kuberikan padamu." "Krim kulit yang letih? Ini nama yang bagus." Mata Feng Rao berbinar. Xia Ruofei tidak menunggu Feng Rao berbicara. Dia tersenyum dan berkata, "Presiden Feng, saya masih memiliki krim kulit yang letih ini. Anda dapat meminta saya lebih banyak setelah Anda menyelesaikannya." Feng Jing sekarang menjadi tangan kanan perusahaannya.
Meskipun krim kulit yang letih ini luar biasa efektif, biayanya sangat rendah, jadi Xiao Fei secara alami tidak akan pelit. Dia tidak menyangka Xiao Fei akan salah paham. Feng Rao tersipu dan melambaikan tangannya. Ketua, saya tidak mencari Anda untuk itu. Krim kulit giok. Saya hanya ingin bertanya. Apakah mungkin untuk memproduksi produk kosmetik ini secara massal? Xiao Fei tertegun dan berkata, produksi massal? Ya. Feng Rao berkata dengan penuh semangat. Saya ingat Anda memberitahu saya bahwa Anda membuatnya dengan tangan. Ini riasan paling efektif yang pernah saya gunakan, tidak ada yang lain. La Prairie, Escapik 2, Dior, dan Chanel semuanya lemah dibandingkan dengan itu. Jika krim kulit letih ini bisa diproduksi massal, pasti akan menjadi produk unggulan perusahaan kami. Xiao Fei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sirkuit otak wanita karir ini memang berbeda dengan wanita pada umumnya. Entah itu pejabat tinggi seperti Tian Huilan, wanita muda cantik seperti Lu Yu, atau wanita kaya seperti Madame Song, setelah mengalami efek surga melawan krim kulit yang letih, reaksi pertama mereka adalah meminta Xiao Fei krim kulit yang lebih letih sehingga mereka dapat terus menggunakannya. Bab 487 Sirkuit Otak Wanita Kuat Bagian 2. Namun, pemikiran pertama Feng Jing adalah memproduksi krim kulit secara massal yang letih dan menambahkan produk baru ke perusahaan. Melihat ekspresi bingung Xiao Fei, Feng Rao bertanya dengan gugup, Ketua, apakah sulit untuk memproduksi massal? Xiao Fei kembali sadar dan berkata, tidak, perhatian saya sedikit teralihkan tadi. Maksud Anda produksi massal? Biarkan aku berpikir. Xiao Fei menjalani proses pembuatan salep kulit yang letih dalam pikiran. Ia menemukan bahwa meskipun keseluruhan proses pembuatannya sangat rumit dan memerlukan suhu dan waktu yang tinggi, proses produksi otomatis modern sudah sangat maju. Jika dia memiliki lini produksi yang disesuaikan, tampaknya tidak terlalu sulit untuk mencapai kontrol otomatis pada setiap proses. Selain itu, ramuan obat yang diperlukan untuk merebus salep kulit yang letih sangat umum dan dapat dibeli dalam jumlah besar di pasaran. Jika dia ingin memproduksinya secara massal, dia bisa langsung membeli dari petani yang menanam tanaman herbal tersebut. Bahan bakunya sepertinya bukan masalah besar. Xiao Fei berpikir sejenak dan berkata, produksi massal seharusnya bisa dilakukan, tapi, sepertinya tidak ada cara yang baik untuk menjaga kerahasiaan teknologi untuk saat ini. Jika kita mencoba memproduksinya secara massal dengan cepat, begitu rahasianya bocor, orang lain akan dapat menirunya dalam jumlah besar. Feng Rao menjadi tenang dan berkata, jadi, kalau begitu kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Kita memerlukan metode yang sangat mudah untuk merahasiakannya. Jika tidak, kami lebih suka untuk tidak melakukannya. Feng Jing bahkan tidak menyebutkan pengajuan paten. Dia juga seseorang yang pernah melihat dunia di perusahaan besar, jadi dia tahu betul apa yang disebut perlindungan paten. Belum lagi setiap paten memiliki masa perlindungan yang sesuai, kalaupun ada yang mencuri formulanya dan langsung memproduksinya, akan sangat merepotkan jika dibawa ke pengadilan. Terlebih lagi, Tiongkok pada dasarnya adalah masyarakat yang didirikan pada pejabat. Berbagai kewenangan dan perlindungan lokal akan membuat tuntutan hukum tersebut semakin sulit. Selain itu, begitu krim kulit yang lesu diproduksi, pasti akan menimbulkan badai di pasar kosmetik. Pada saat itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa kosmetik raksasa akan terasa iri. Buaya raksasa ini sama sekali tidak akan memainkan kartunya menurut akal sehat. Mereka mungkin akan langsung menggunakan berbagai cara untuk mencuri formula dan proses. Mereka sama sekali tidak takut dengan tuntutan hukum. Semua perusahaan memiliki tim pengacara yang kuat. Sekalipun mereka pasti kalah dalam tuntutan hukum, mereka bisa menahannya untuk waktu yang lama. Kaya dan berkuasa, mereka tidak perlu memikirkan hal ini sama sekali. Untuk perusahaan kecil seperti Paradise Corporation, biaya hukum mungkin akan menyeretnya ke bawah. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah dengan menciptakan penghalang teknologi sehingga pesaing tidak dapat meniru produk Anda. Xiao Fei mengangguk. Ketua Feng, saran Anda terlalu mendadak. Saya akan kembali dan memikirkan bagaimana merahasiakannya. Jika masalah ini teratasi, bukan tidak mungkin bisa diproduksi massal. Baiklah, kata Feng Rao. Ketua, tidak perlu terlalu cemas mengenai masalah ini. Bagaimanapun, perusahaan kami masih dalam tahap awal dan masih banyak hal yang harus dilakukan.
Kapanpun krim kulit letih ini diperkenalkan ke pasaran, pasti akan menjadi produk yang fenomenal, jadi kita tinggal meminumnya pelan-pelan dan mantap. Saya mengerti. Jangan khawatir. Jika tidak ada metode yang sangat mudah, saya tidak akan mencoba memproduksinya secara massal. Kata Xiao Fei sambil tersenyum. Feng Rao mengangguk dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kepercayaan Feng Jing pada Paradise Corporation meningkat ketika dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Xiao Fei memiliki produk kosmetik yang bagus. Mungkin dalam waktu dekat, bonus 1% yang tampaknya tidak berarti itu akan memberiku kekayaan yang tak terbayangkan. Feng Jing berpikir dalam hati dengan penuh semangat. Setelah sarapan, Feng Rao membawa Qin Xiao Jun ke kota dengan Mercedes-Benz untuk bertemu dengan Pang Hao. Mereka akan terus menebar jaringnya di bursa kerja. Sementara itu, Xiao Fei juga meninggalkan pertanian Taoyuan dengan truk pikapnya. Dia bersiap untuk pergi ke pasar giok lagi untuk membeli lebih banyak batu giok putih berkualitas rendah untuk berlatih. Rune inti dari boneka jiwa adalah pusat dari keseluruhan boneka jiwa. Dia harus melatihnya sampai ototnya bisa mengingatnya. Dia harus bisa mengukir semua rune meskipun perhatiannya sedikit terganggu. Baru setelah itu dia akan mencoba mengukir pada batu giok putih gemuk domba kelas tertinggi. Saat mobil meninggalkan pertanian, alis Xiao Fei berkerut. Perasaan di mata-matai muncul kembali. Sepertinya pihak lain belum menyerah. Mata Xiao Fei berbinar. Namun, setelah mobil berbelok ke jalan provinsi dan melaju beberapa kilometer, perasaan itu hilang. Xiao Fei mengangkat alisnya. Dia tidak repot-repot memikirkan alasannya dan langsung pergi ke pasar giok. Xiao Fei tidak tahu bahwa pria paruh baya di samping Liang Haiming memang telah mengatur agar beberapa orang mengawasi pertanian Taoyuan dan memantau pergerakan Xiao Fei melalui teropong dari jauh. Namun, karena keterampilan yang ditunjukkan Xiao Fei ketika dia melumpuhkan Xiaohi kemarin, pria paruh baya itu memerintahkan anak buahnya untuk tidak mendekati pertanian atau mengikuti Xiao Fei tanpa izin. Oleh karena itu, setelah mobil Xiao Fei melaju keluar jarak tertentu, perasaan di mata-matai benar-benar hilang. Xiao Fei tiba di pasar giok dan dengan cepat mulai menyapu barang-barang. Dari ujung jalan hingga ujung, Xiao Fei terus mengeluarkan uang. Dia hanya membeli batu giok putih dengan kualitas rata-rata dan bahkan tidak melihat barang lain yang dijual oleh pedagang. Xiao Fei tidak akan menyentuh batu giok putih dengan kualitas sedikit lebih baik hanya karena bagus. Xiao Fei membelinya untuk berlatih. Sekalipun dia punya uang, dia tidak perlu boros. Ketika Xiao Fei meninggalkan pasar giok, tas di tangannya sudah berisi lebih dari 200 keping batu giok putih berkualitas rendah. Semua pedagang di pasar giok sangat senang hari ini karena pembeli yang boros datang dan membeli semua barang kelas bawah yang tidak bisa mereka jual. Satu-satunya kekurangan adalah warna pengisap ini tidak cukup dalam. Meski tidak pilih-pilih soal kualitas, ia sangat paham dengan pasar. Harga batu giok putih itu hanya bisa membuat mereka mendapat untung kecil. Xiao Fei mengambil batu giok putih dan kembali ke pertanian. Dia akan mengunci diri di kamarnya dan terus berlatih seperti orang gila. Dia bahkan tidak makan siang dan mengunci diri di kamar sepanjang hari. Ketika dia lapar, dia akan makan beberapa suap roti dan meneguk mata air spiritual. Setelah makan, dia akan terus berlatih. Rune individu yang dipilih Xiao Fei berkisar dari yang mudah hingga yang sulit. 8 rune yang tersisa semuanya sangat sulit. Setelah seharian penuh, Xiao Fei akhirnya menguasai 3 di antaranya. 5 rune sisanya adalah yang paling sulit. Jika Xiao Fei ingin menguasai semuanya, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Masih ada sekitar 100 keping batu giok putih yang tersisa. Dengan prinsip tidak menyia-nyiakan apapun, Xiao Fei memilih 100 keping batu giok putih lagi dari yang bekas. Ini adalah yang lebih tebal. Xiao Fei telah membeli satu set mesin pemotong kecil dan penggiling untuk memotong batu. Dia mengeluarkan penggiling itu dari tempatnya, menghubungkannya ke sumber listrik, dan mulai memoles batu giok putih. Segera, tanda rune dangkal dan dalam yang ditinggalkan oleh latihan sebelumnya semuanya dipoles hingga bersih, dan permukaan halus dipulihkan. Xiao Fei menyimpan semua materi latihan dan mengembalikan penggiling ke tempat penyimpanannya. Karena semua latihannya dilakukan di dunia luar, maka kamar tidurnya pun sudah kotor dan berantakan, maka ia membersihkan kembali kamar tersebut secara menyeluruh.
Setelah melakukan semua ini, Xia Ruofei mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya dan menyadari bahwa saat itu sudah sekitar jam 5.30 malam. Karena itu, dia buru-buru pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian bersih, dan segera berjalan ke bawah. Dia telah membuat janji dengan Ling Qingsui kemarin untuk makan malam. Meski keduanya sibuk dengan karirnya masing-masing, mereka tetap perlu keluar sesekali untuk punya waktu berduaan. Perusahaan Ling Qingsui mengakhiri pekerjaan pada jam 6. Waktu Xia Ruofei agak sempit, jadi dia turun ke bawah dan pergi dari pertanian Taoyuan dengan truk pick-up, langsung menuju kota. Pada saat yang sama, di dermaga Teluk Luoxing di distrik Luoxing kota Sanshan, Liang Haiming dan seorang pria parubaya sedang mengucapkan selamat tinggal kepada petugas bea cukai. Liang Haiming tersenyum cerah. Suku-suku cadang mobil, miliknya baru saja tiba di pelabuhan tadi malam, dan semua barang telah dibersihkan sore ini. Efisiensi ini sangat tinggi sehingga menakutkan. Setelah bea cukai selesai, barang dapat diangkut keluar dermaga dengan identitas sah. Tujuan terbesar Liang Haiming dalam perjalanan ini telah tercapai. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan keuntungan lebih dari 20 juta yuan. Setelah bisnis berakhir, pikiran Liang Haiming secara alami mengingatkan pada hal lain yang tersangkut di tenggorokannya. Bab 488, Perubahan tak terduga. Liang Haiming tidak terburu-buru untuk pergi. Dia dan pria parubaya di sebelahnya menyaksikan truk kontainer terakhir meninggalkan dermaga dan menuju provinsi tetangga, Gannan. Seolah-olah mereka bisa melihat sejumlah besar yuan Tiongkok terbang ke arah mereka. Provinsi Gannan adalah wilayah pengaruh tradisional keluarga Liang. Kampung halaman Tuan Tua Liang berada di Provinsi Gannan. Banyak pemimpin provinsi saat ini dipromosikan oleh Tuan Tua Liang. Suku-suku cadang mobil, ini tidak akan menimbulkan masalah apapun ketika sampai di Provinsi Gannan. Mereka dapat dirakit menjadi mobil dengan sangat cepat dan ditukar dengan banyak uang. Jika bukan karena Gannan adalah provinsi pedalaman, Liang Haiming pasti tidak akan berusaha keras mengelola Provinsi Tenggara. Liang Haiming berbalik dan berjalan menuju Mercedes-Benz miliknya. Pria parubaya itu menyusul. Liang Haiming bertanya-tanya, apakah kamu terus memperhatikannya? Dia tidak mengatakan siapa orang itu, tetapi pria parubaya itu tentu saja tahu siapa yang dia maksud. Dia segera menjawab, jangan khawatir, Liang muda. Hei Bao secara pribadi mengawasinya bersama anak buahnya. Liang Haiming mengangguk dan berkata, panggil Hei Bao, lakukan. Sekarang, pria parubaya itu tercengang. Dia secara tidak sadar merasa ada sesuatu yang salah. Liang Haiming terlihat sangat gila. Selain itu, kumpulan barang ini baru saja melewati bea cukai dan masih berada di Provinsi Tenggara. Setidaknya diperlukan waktu 5 atau 6 jam untuk melewati Provinsi Tenggara dan memasuki Provinsi Gannan. Jika terjadi sesuatu selama ini, siapa yang tahu apa dampaknya terhadap barang tersebut? Ekspresi Liang Haiming menjadi dingin. Dia menoleh untuk melihat pria parubaya dan bertanya, apakah ada masalah? Mata Liang Haiming begitu dingin sehingga pria parubaya itu bertambah. Dia segera berkata, tidak. Tuan muda Liang, saya akan segera memberitahu Hei Bao. 1 jam, aku ingin melihat gadis itu di tempat tidurku, kata Liang Haiming. Kemudian, dia masuk ke dalam Mercedes-Benz yang telah dibukakan pintu oleh pengawalnya dan pergi. Pria parubaya itu berdiri di sana dengan senyum pahit di wajahnya, dan tanpa daya mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Hei Bao. Hei Bao, Tuan muda Liang memerintahkanmu untuk menyerang sekarang. Dia ingin bertemu wanita itu dalam waktu 1 jam. Pria parubaya itu berkata, setelah kamu berhasil, kirim dia langsung ke Bull Mountain Resort yang hijau. Resor Gunung Qingniu terletak di Kabupaten Qingniu, sebuah daerah pinggiran kota di bawah kota Sanshan. Liang Haiming telah lama memesan villa kecil di resor ini. Lagi pula, banyak hal yang tidak nyaman untuk dilakukan di suite hotel di pusat kota, tetapi tidak ada kekhawatiran seperti itu di resor pinggiran kota selama musim sepi. Setelah menutup telepon, wajah pria parubaya itu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia merasa tindakan Liang Haiming kali ini terlalu agresif, dan bahkan memberinya perasaan krisis yang tidak bisa dijelaskan. Namun, dia hanyalah orang yang diatur oleh keluarga untuk mengurus urusan khusus Liang Haiming. Dia tidak banyak bicara dalam keluarga. Sebagai cucu dari majikan lama keluarga Liang, Liang Haiming sama sekali tidak mendengarkan sarannya dan selalu melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri.
Pria parubaya itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia pun naik mobil dan meninggalkan area dermaga. Kota Sanshan, Distrik Nantai, kantor pusat makanan dan minuman Lingji. Ling Qingsui berjalan keluar gedung dengan tas tangan Loewe yang indah tersampir di bahunya. Dia jelas berdandan bagus hari ini. Dia mengenakan jaket panjang berwarna merah muda-muda, dipadukan dengan celana jeans berpotongan ramping hitam. Kakinya yang panjang dan indah menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Dia bahkan menyisir rambutnya menjadi sanggul yang lucu. Dia memiliki riasan tipis yang indah di wajahnya, membuat orang merasa takjub. Ada senyuman tipis di wajah Ling Qingsui karena dia akan segera menemui Xia Ruofei. Meski keduanya bertemu setiap beberapa hari dan bahkan akan pergi ke hotel untuk berhubungan seks jika mereka punya cukup waktu, dia tetap menantikan setiap kesempatan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Ketika dia tidak melihat Xia Ruofei, Ling Qingsui mengeluarkan ponselnya dari tas Loewe dan menghubungi nomor Xia Ruofei. Xia Ruofei telah mencapai distrik Nantai. Dia menghentikan mobilnya dan menunggu lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Ada jalan lurus di depannya. Dia sudah bisa melihat markas makanan dan minuman Lingji di kejauhan. Dia berada sekitar 200 meter dari tujuannya. Ketika telepon berdering, Xia Ruofei, yang memiliki penglihatan lebih baik daripada orang biasa, samar-samar melihat sosok Ling Qingsui berdiri di depan gedung. Dia mengangkat telepon sambil tersenyum dan berkata, "Qingsui, maafkan aku. Saya tertunda oleh sesuatu di pertanian. Saya akan segera ke sana. Aku sedang menunggu lampu lalu lintas dan aku melihatmu." "Oh. Oke, mengemudilah pelan-pelan, aku tidak sedang terburu-buru," Ling Qingsui berkata dengan penuh pertimbangan. Lampu merah di persimpangan ini tidak bertahan lama, sehingga ketika Xia Ruofei parkir, ia berpindah ke gigi 2 dan menginjak kopling dan rem. Ada senyuman di wajahnya. Dia akan bertemu pacarnya yang cantik. Dan latihan rune inti dari boneka spiritualnya berkembang sangat cepat, jadi suasana hatinya sangat baik. "Jangan khawatir, keterampilan mengemudiku." Ekspresi Xia Ruofei tiba-tiba berubah ketika dia setengah menjalani kalimatnya. Sesuatu sedang terjadi di pintu masuk kantor pusat FNB Lingji 200 meter di depannya. Kendaraan serbaguna hitam tiba-tiba melaju dari pinggir jalan dan berhenti tepat di samping Ling Qingsui. Dua pria berbaju hitam kekar melompat keluar dari mobil dan meraih lengan halus Ling Qingsui, satu di setiap sisi. Tanpa sepatah kata pun, mereka mendorongnya ke dalam mobil. Jeritan panik Ling Qingsui datang dari earphone Bluetooth Xia Ruofei, diikuti oleh beberapa suara teredam. Jelas sekali ponselnya jatuh ke tanah. Saat ini, lampu merah di depan mereka sedang menghitung mundur hingga 10 detik terakhir. Xia Ruofei tidak ragu-ragu. Dia mengangkat kopling dan menginjak gas sekaligus. Ban truk pikap itu berdecit tajam dan melaju menjauh dari tempatnya. Ia nyaris menghindari mobil-mobil di kedua sisi yang melaju melewati persimpangan. Di bawah kutukan para pengemudi, ia bergegas menuju markas makanan dan minuman Ling. Pada saat yang sama, kamera otomatis di persimpangan menyala dan merekam perilaku Xia Ruofei saat menerobos lampu merah. Tentu saja, Xia Ruofei tidak mempedulikan hal ini. Matanya merah dan giginya terkatup. Dia menatap kendaraan serbaguna hitam yang jaraknya lebih dari 100 meter. Pria di dalam van itu jelas adalah pria yang berpengalaman. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk menculiknya, masuk ke mobil, dan pergi. Ketika Xia Ruofei mengemudikan pikap melintasi persimpangan, kendaraan serbaguna berwarna hitam juga mulai bergerak cepat. Saat itu sudah lewat jam 6 sore, dan lalu lintas di jalan padat. Xia Ruofei mengemudikan truk pikap dengan gesit melewati lalu lintas selama jam sibuk dan mengejar mobil bisnis hitam itu. Jarak lebih dari 100 meter dapat ditempuh dalam sekejap mata dalam keadaan normal. Namun, pada jam sibuk malam hari, ada puluhan mobil di antaranya. Sulit untuk menyalip setiap mobil. Xia Ruofei hanya bisa mengandalkan keterampilan mengemudinya yang luar biasa dan mengatupkan giginya untuk mengejar ketinggalan. Awalnya MPV hitam itu tidak memperhatikan truk pikap yang berjarak 100 meter, sehingga tidak lari dengan kecepatan tinggi. Faktanya, tidak mudah untuk mengemudi dengan kecepatan tinggi di tengah lalu lintas malam hari. Ini memberi Xia Ruofei kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Mobilnya sepertinya menjadi gila. Ada kalanya hampir bergesekan dengan mobil lain sehingga menyebabkan pengemudi lain di jalan membunyikan klakson dengan tidak senang.
Bahkan ada Road Fury yang mengejar Xiao Wofei, tidak mau kalah. Namun, bagaimana pengemudi biasa ini bisa mengejar Xiao Wofei, yang telah menjalani pelatihan mengemudi khusus? Segera, mereka tertinggal dan hanya bisa mengutuk ketidakpuasan. Xiao Wofei memandangi mobil hitam yang mendekat dan terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Ling Qingsui hanya bisa diselamatkan jika dia menangani situasi dengan tenang. Jika dia kehilangan ketenangannya sekarang, tidak akan ada harapan lagi. Dia tidak tahu alasan mengapa orang-orang itu menculik Ling Qingsui, tapi dia sudah bisa menebak bahwa orang di dalam mobil hitam dan orang yang ingin berurusan dengannya kemarin adalah orang yang sama di balik layar. Jika tebakannya benar, maka dia tidak boleh lengah. Penculikan seperti ini bisa saja demi uang, tetapi jika diperintahkan oleh orang yang bersembunyi di kegelapan, maka Ling Qingsui akan berada dalam bahaya. Orang yang bersembunyi di kegelapan pasti memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan padanya. Terlebih lagi, Ling Qingsui adalah wanita cantik. Motif pihak lain dengan sengaja mengirim orang untuk menangkap Ling Qingsui terbukti dengan sendirinya. Xiao Wofei merasa sedikit menyesal dan bersalah. Setelah dia diikuti oleh Xiao He, pikiran pertamanya adalah keamanan pertanian, Feng Rao, dan yang lainnya. Dia tidak menyangka pihak lain begitu tidak tahu malu dan tidak bermoral sehingga mengubah target menjadi Ling Qingsui. Jika sesuatu terjadi pada Ling Qingsui karena dia tidak memperingatkannya tepat waktu dan melindunginya, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, hati Xiao Wofei membara karena kecemasan. Ia memaksakan diri untuk tetap tenang dan terus menginjak kopling, persneling, pedal gas, rem, dan kemudi. Dia mengendalikan mobil untuk berakselerasi dan melambat pada waktu-waktu tertentu. Truk pickup itu seperti loah yang lincah saat melewati lalu lintas dan perlahan-lahan mendekati mobil bisnis hitam itu. Namun, saat mobil Xiao Wofei berada sekitar 10 meter dari MPV hitam tersebut, dengan dua mobil di antaranya, MPV tersebut tiba-tiba berakselerasi. Jelas sekali pihak lain akhirnya merasa ada yang tidak beres. Xiao Wofei mengertakkan gigi. Truk pickup mengeluarkan suara gemuruh dan mengikuti dari belakang kendaraan niaga tersebut. Kedua mobil itu mulai saling berkejaran di tengah lalu lintas puncak malam hari. Di barisan tengah mobil bisnis hitam, Ling Qingsui duduk di tengah. Kepalanya dimiringkan dan dia bersandar di kursi dengan lembut. Matanya tertutup. Meski sudah tak sadarkan diri, wajahnya masih menunjukkan ekspresi panik yang membuat orang merasa kasihan padanya. Dua pria berbaju hitam kekar duduk di kedua sisi Ling Qingsui. Selain pengemudi, ada seorang pria botak di kursi penumpang depan. Dia memiliki bekas luka panjang di sudut matanya, dan matanya memancarkan cahaya yang tajam, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Pengemudi mobil bisnis itu adalah seorang pria kurus. Dia juga memasang ekspresi gila di wajahnya. Pengejaran dengan kecepatan kilat dan situasi lalu lintas yang berbahaya membuatnya merasa sangat bersemangat. Sekilas, dia juga terlihat seperti buronan. Pria botak di kursi penumpang depan memandang dengan acuh tak acuh ke arah truk pick-up yang dengan gila-gilaan mengejar mereka dari kaca spion dan berkata dengan acuh tak acuh, "Monyet, ubah arah kita. Ambil jalan terdekat keluar kota." Bab 489, jarang terlihat dalam hidupku. Pria kurus yang sedang mengemudi tidak bisa tidak mengingatkannya, "Saudara Bao, jika Anda meninggalkan kota dari sini, itu adalah arah yang berlawanan dari Green Bull County. Jika kita tidak membuang ekornya, apakah kita akan membawanya ke resor Green Bull?" Kata si botak, Black Panther. Tapi, Tuan Muda Liang mengatakannya dalam waktu 1 jam. Hei Bao berkata dengan tidak sabar, "Aku akan bicara dengan Liang Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Segera ubah arah." Monyet itu tidak lagi ragu-ragu dan langsung berkata, "Ya, Saudara Bao." Dia tahu bahwa posisi Black Panther di hadapan Tuan Muda Liang sangat tinggi, dan hubungan mereka bukan sekedar hubungan majikan karyawan. Panther hitam yang sombong tidak akan merasa malu di depan Tuan Muda Liang seperti mereka. Alasannya sederhana, Black Panther sangat kuat. Sejauh yang diketahui Monyet, Black Panther adalah tipe orang yang benar-benar mempelajari kungfu. Dikatakan bahwa dia memiliki latar belakang master yang sangat mengesankan, dan jelas bukan jenis seni bela diri yang terlihat di televisi. Monyet tidak mengetahui secara spesifik latar belakang Black Panther, namun ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Black Panther telah mematahkan tiang kayu setebal Ocean Ball besar dengan sebuah tendangan.
Terlebih lagi, ia melakukannya dengan sangat mudah, jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, monyet tersebut belum pernah melihat manusia mampu melepaskan kekuatan pembunuhnya hanya dengan tubuh fisiknya. Tentu saja, dia menghormati sekaligus takut pada Black Panther. Selain itu, Liang Haiming biasanya sangat sopan kepada Black Panther. Dia tidak pernah menyuruhnya berkeliling seperti yang dia lakukan pada bawahannya yang lain. Ia bahkan berbicara dengan Black Panther dengan nada negosiasi. Dari sudut pandang monyet, posisi Black Panther di keluarga Liang mirip dengan tamu dalam novel seni bela diri, sangat menyendiri. Oleh karena itu, sejak Black Panther memberi perintah, dia langsung melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Hei Bao akan berbicara dengan Liang Haiming, jadi hukumannya tidak akan menimpanya bahkan jika dia menunda waktunya. Houzi, kata Hei Bao acuh tak acuh. Perhatikan pengendalian kecepatan mobil, jangan biarkan dia menyalipmu, dan pada saat yang sama pastikan kamu tidak kehilangan dia. Monyet ahli dalam balap. Setelah mendengar perkataan Black Panther, dia langsung berkata dengan percaya diri, baiklah. Saudara Bao, tunggu dan lihat saja. Begitu monyet selesai berbicara, sebuah persimpangan muncul di depan mereka. Dia tiba-tiba memutar kemudi, dan van itu berbelok ke kiri dengan kecepatan tinggi di bawah lampu kuning. Ekor van bahkan sedikit melayang. Ketika Xiao Fei mengemudikan truk pick-up ke persimpangan, lampu sudah menyala merah. Namun, saat ini, dia tidak mempedulikan lampu merah dan langsung memutar arah. Truk pick-up pun berbelok tajam ke kiri sehingga membuat pengemudi lampu hijau ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membunyikan klakson dan mengumpat lagi. Di dalam SUV tersebut, monyet sedang fokus berkendara dengan tampilan yang bersemangat. Namun, seorang pria berbaju hitam kekar yang duduk di barisan tengah bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Bao, apakah Anda mencoba memancingnya keluar kota? Hei Bao mengangguk ringan dan berkata, jika saya tidak salah mengingat plat nomornya, anak pemilik pertanian seharusnya berada di dalam mobil di belakang. Tuan muda Liang ingin menghadapinya. Sejak kita bertemu, ayo kita rawat dia bersama. Pria paruh baya di samping Liang Haiming hanya mengatur agar orang-orang mengawasi pertanian. Mereka tahu bahwa Xiao Fei telah meninggalkan pertanian, tetapi mereka tidak tahu kemana dia pergi setelah itu. Oleh karena itu, Hei Bao hanya memastikan bahwa orang yang berada di dalam mobil di belakang adalah orang yang sangat dibenci Liang Haiming setelah mobil Xiao Fei menyusul. Saat monyet mengemudi, dia berkata dengan ragu, Saudara Bao, anak ini mungkin tidak mudah untuk menghadap. Bahkan Sao dia gagal kemarin. Black Panther mengerutkan mulutnya dan berkata dengan ekspresi menghina, Saohi? Saya bisa menangani 10 orang pembohong itu dengan satu tangan. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pancing saja anak ini keluar kota dan serahkan padaku. Saudara Bao. Di truk pickup. Wajah Xiao Fei dipenuhi kecemasan. Dilihat dari rute kendaraan niaga di depannya, mereka seharusnya sedang berlari keluar kota. Faktanya, mereka telah melewati jalan yang paling padat, dan jumlah mobil di jalan tersebut lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sejalan dengan itu, kecepatan kedua mobil pun perlahan meningkat, dan tidak lagi macet. Dengan cara ini, kekurangan yang melekat pada truk pickup terungkap. Performa akselerasi kendaraan seperti saya jelas tidak sebaik mobil bisnis mewah di depannya. Xiao Fei mulai menyesal tidak mengusir Night 15. Itu terlalu mencolok, jadi Xiao Fei memutuskan untuk mengemudikan truk pick-up setelah ragu-ragu. Tentu saja segala sesuatunya ada pro dan kontranya. Jika Xiao Fei mengendarai Night 15, itu akan menjadi hambatan besar dalam kemacetan lalu lintas. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak akan mampu memanfaatkan keunggulannya. Sebaliknya, ia mungkin kehilangan jejak Xiao Fei karena tidak dapat menyalip mobil lambat di jalan. Saat ini, Xiao Fei hanya bisa mengandalkan keterampilan mengemudinya yang luar biasa untuk menutupi kekurangan kinerja. Xiao Fei telah menggunakan keterampilan memutarnya secara maksimal. Selain itu, sang pengemudi, monyet, tidak menggunakan kekuatan penuhnya dengan sengaja. Makanya, jarak kedua mobil tidak melebar. Lalu semakin lintas jarang. Tak lama kemudian, kedua mobil melaju melewati jembatan Sungai Min dan semakin menjauh dari pusat kawasan perkotaan. Di bawah instruksi Hei Bao, Houzi melaju menuju Gunung Baofeng setelah meninggalkan daerah perkotaan. Gunung Baofeng tidak jauh dari kawasan perkotaan Tiga Gunung.
Meski jalan pegunungan terjal dan penuh tikungan, namun kondisinya sangat baik sehingga lebih menguntungkan bagi kendaraan niaga dengan sasis lebih rendah. Yang terpenting, lalu lintas di malam hari sangat sedikit. Jelas sekali Heibao ingin menyingkirkan Xiaowei di Gunung Baofeng. Karena arah ini berlawanan dengan arah Green Bull County, Heibao ingin segera mengakhiri pertempuran dan memaksa kembali ke villa liburan Green Bull untuk berjalan-jalan. Bagaimanapun, Liang Haiming telah berjanji bahwa dia akan menemui Ling Qingsui pada waktu 1 jam. Meskipun status Heibao luar biasa, akan mengkhawatirkan semua orang jika dia terlambat kembali. Xiaowei, yang berada di mobil di belakang, tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang mobil di depan. Meski memanfaatkan tikungan untuk tetap menutup jarak, namun begitu berada di jalan lurus, perbedaan performa tenaga kedua mobil akan kembali memperlebar jarak. Begitu saja, kedua mobil itu mengangkut jalan pegunungan Gunung Baofeng satu demi satu. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok, Xiaowei akhirnya memiliki ruang untuk menunjukkan keterampilan mengemudinya. Ekspresi Houzi mulai berubah serius ketika dia menyadari bahwa truk pick-up yang rusak itu semakin mendekat. Sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menyingkirkan truk pick-up itu. Jika dia tidak mencoba yang terbaik menggunakan medan untuk memblokir, pick-up itu pasti sudah melewatinya. Tentu saja, Xiaowei juga berhati-hati. Bagaimanapun, Ling Qingsui juga ada di dalam mobil. Jika tidak, dia akan memiliki setidaknya 2 peluang untuk memblokir jalur dalam dan langsung mendorong van itu ke bawah tebing. Di dalam SUV, Black Panther dengan lembut menjepit jari-jarinya, dan persendiannya mengeluarkan suara berderak. Dia melihat persimpangan kecil di jalan di depan. Gulma telah tumbuh di jalan, dan di bawah cahaya mobil, dia hanya bisa melihat samar-samar 2 jalur yang rusak. Jelas sekali, ini adalah jalan tua yang terbengkalai. Heibao menunjuk ke pertigaan itu dan berkata dengan acuh tak acuh, Houzi, hentikan mobilnya setelah masuk sejauh 1 atau 200 meter. Saudara Bao. Monyet itu menjawab dengan keras. Truk pickup Xiaowei penuh agresi setelah memasuki pegunungan. Monyet berkeringat banyak. Dia menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Heibao. Houzi telah mengemudi selama bertahun-tahun dan jarang sekali tikungan sesempit itu. Meskipun mereka berada di pihak yang berlawanan, dia masih memiliki sedikit rasa kekaguman pada Xiaowei. Van itu dengan cepat berbelok ke jalan tua yang ditinggalkan. Kedua bekas rodanya agak dalam, dan sasis mobil akan terkena kerikil yang terciprat oleh larangan dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan serangkaian suara retak. Tapi monyet tidak peduli. Dia mengikuti instruksi Heibao dan berkendara sekitar 100 meter. Setelah berbelok, dia melaju sedikit lebih jauh dan menghentikan mobilnya dari dalam. Houzi sedikit gugup dan waspada. Mobil tetap berada di gigi sehingga jika Xiaowei menabraknya, dia dapat bereaksi dengan cepat. Namun, kekhawatirannya tidak diperlukan. Xiaowei tidak melakukannya berkali-kali di jalan pegunungan. Sekarang setelah van itu berhenti, dia tentu saja tidak akan bertemu Ling Qingsui di dalam van. Dia pasti akan berhati-hati. Ketika Xiaowei melihat MPV hitam itu berhenti, dia segera menginjak rem dan menghentikan truk pick-up 10 meter dari MPV tersebut. Saat ini, Xiaowei melihat pintu penumpang depan mobil bisnis terbuka. Pria botak, Black Panther, keluar dari mobil. Mata Xiaowei memancarkan cahaya dingin. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil dengan ekspresi gelap. Saat Xiaowei melihat Black Panther, dia merasakan bahaya yang ekstrim. Perasaan ini beberapa kali lebih berbahaya dibandingkan saat dia melihat Zhao kemarin. Faktanya, Zhao dia hanya memiliki aura pembunuh. Keahliannya tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiaowei. Namun, meremehkan Xiaowei memahami bahwa Black Panther bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Setelah Xiaowei mendapatkan ruang petaroh, kebugaran fisiknya terus meningkat. Apalagi setelah mendapat sub-body tempering, penguatannya seperti berkendara di jalur cepat. Dapat dikatakan bahwa Xiaowei saat ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada dalam kondisi terkuatnya di pasukan khusus. Meski begitu, Black Panther masih memberi Xiaowei perasaan bahaya secara busuk. Ini berarti skill Black Panther jauh melampaui musuh yang pernah ditemui Xiaowei sebelumnya. Xiaowei tidak mundur saat menghadapi musuh yang kuat. Karir militer yang besi dan berdarah telah memberi kegigihan Xiaowei untuk menjadi kuat dan menghadapi kesulitan secara langsung. Apalagi Ling Qingsui masih di tangan pihak lain.
Xiao Ruofei tidak punya jalan keluar. Bahkan jika ada segunung pisau dan lautan api di depannya, dia pasti akan menerobosnya tanpa berkedip. Mata Hei Bao membuka saat Xiao Ruofei keluar dari mobil. Tentu saja, dia telah membaca informasi Xiao Ruofei. Setelah memastikan bahwa dia telah menemukan orang yang tepat, Hei Bao tidak membuang waktu. Dia berpegangan tangan dan berjalan menuju Xiao Ruofei. Black Panther tidak berjalan terlalu cepat, namun dengan setiap langkah yang diambil, auranya tampak semakin membesar. Musuh biasa akan takut dengan aura yang begitu kuat. Namun, Xiao Ruofei tegas. Dia tidak menunjukkan tanda-tandanya tenggelam. Sebaliknya, dia berjalan menuju Black Panther. Dia juga tidak terlalu cepat, tapi setiap langkah yang diambilnya sangat tegas. Ketika jarak mereka sekitar 5 hingga 6 meter satu sama lain, keduanya tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat, dan mereka saling menembak pada saat yang bersamaan. Bab 490, pertarungan yang sulit dan kemenangan tipis. Pesta lain sangat cepat. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak Xiao Ruofei dan Hei Bao pada saat berakselerasi. Jarak 5 hingga 6 meter menghilang hampir dalam sekejap. Dalam sekejap, mereka berdua sudah terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Black Panther menyerang lebih dulu. Ia muncul dan menyerang Xiao Ruofei dengan angin bersiul. Xiao Ruofei memeluk tubuhnya untuk menghindari pukulan kuat itu. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat berdiri seperti pegas. Tanpa ragu, dia menyikut Black Panther. Suara bergerak tidak ada habisnya. Keduanya sudah saling menyerang 2 hingga 3 kali dalam 1 detik. Memblokir. Dia menghindar. Setiap serangan terlihat sangat berbahaya, namun setiap serangan diblok atau dihindari oleh lawan. Keduanya berpisah begitu bersentuhan. Saat itu, Xiao Ruofei dan Hei Bao telah berada dalam posisi terbalik. Punggung Xiao Ruofei menghadap SUV hitam itu, dan matanya dipenuhi kewaspadaan. Lengannya masih sedikit mati rasa, dan kecepatan Hei Bao adalah yang tercepat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Sekarang, kecepatan serangan Xiao Ruofei jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia yakin bahkan petarung terbaik di pasukan khusus pun mungkin tidak mampu menangani rangkaian serangan. Yang tidak diketahui Xiao Ruofei adalah Hei Bao, yang berada di seberangnya, juga dalam keadaan terkejut. Dengan tangan di belakang punggung, Black Panther memiliki sikap seorang Grandmaster. Namun, tangan, yang tersembunyi di balik punggung, gemetar tak terkendali. Dia baru saja menggunakan tangan ini untuk memblokir 3 serangan Xiao Ruofei. Kecepatan Xiao Ruofei membuatnya sedikit takut, tetapi yang membuatnya semakin takut adalah kekuatan dan daya ledak Xiao Ruofei. Tulang kedua lengan Black Panther masih terasa sakit. Dia hanya merasakan perasaan seperti ini saat dia berdebat dengan kegembiraan tahun itu. Sejak dia memasuki keluarga Liang, dia belum pernah menghadapi lawannya itu. Mata Hei Bao sedikit membuka. Malam ini adalah pertama kalinya dia berbicara. Bolehkah aku bertanya siapa tuanmu? Tanya Hei Bao. Dari sudut pandang Black Panther, seorang ahli seperti Xiao Ruofei jelas bukan seorang amatir seperti Xiao He. Kemungkinan besarnya seperti dia. Seorang orang dalam dengan seorang master. Menghadapi lawan seperti itu, Black Panther sangat berhati-hati. Meski keduanya hanya bertengkar sebentar, Hei Bao tidak dirugikan. Dia masih sangat percaya diri dalam mengalahkan Xiao Ruofei. Namun, dia paling takut jika dia mengalahkan yang muda, dia akan menarik yang lama dan bahkan menimbulkan masalah besar bagi sektenya. Namun, Xiao Ruofei tidak menghargainya sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, hentikan omongan kosong itu. Hari ini, kamu pasti akan mati. Sejak dia melihat Ling Qingsui dibawa ke dalam mobil di pintu masuk perusahaan, Xiao Ruofei sudah ingin membunuhnya. Seekor naga memiliki skala terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ling Qingsui tidak diragukan lagi adalah titik lemah Xiao Ruofei. Mendengar kata-kata kurang ajar Xiao Ruofei, ekspresi Hei Bao berubah dan dia menunjukkan sedikit kemarahan. Dia mendengus dingin dan berkata, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Karena kamu sedang terburu-buru, aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, aura Hei Bao meledak. Dia menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah dan menembak ke arah Xiao Ruofei di tengah puing-puing yang berterbangan. Mata Xiao Ruofei berbinar, dan otot-ototnya menegang saat dia mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Pada saat Hei Bao mencapai Xiao Ruofei, dia telah menurunkan pusat gravitasinya.
Kaki kanannya sangat cepat, dan dengan angin kencang, ia menendang ke arah lutut Xia Ruofei. Padahal, skill Black Panther yang paling kuat adalah kakinya, terutama serangannya ke tiga jalur terbawah musuh yang bisa dikatakan cepat dan kejam. Hati Xia Ruofei bergetar saat dia menghadapi tendangan kuat itu. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan melompat mundur, menghindari serangan Black Panther. Namun, Black Panther telah membenamkan dirinya dalam teknik kaki selama 20 tahun, dan teknik kaki yang dia praktikkan dikenal karena kecepatannya yang pendek, tajam, dan sangat cepat. Begitu dia melancarkan serangan, serangannya pasti akan seperti gelombang laut, setiap gelombang lebih tinggi dari sebelumnya, terus-menerus dan tanpa akhir. Untuk sesaat, Xia Ruofei dikelilingi oleh bayang-bayang tendangan yang cepat dan ganas. Dia memblokir mereka dari atas dan memblokir mereka dari bawah, tetapi dia berada dalam posisi yang sulit. Hei Bao juga menggunakan kartu asnya, dia telah meremehkan Xia Ruofei sekali dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Situasi Xia Ruofei tidak terlihat bagus. Ada beberapa kali dia tidak bisa menghindar tepat waktu dan terkena kaki Black Panther di pergelangan kaki atau tungkai bawahnya. Sepertinya dia dalam bahaya. Untungnya, Xia Ruofei telah meminum begitu banyak sup penekan tubuh sehingga otot dan tulangnya menjadi kuat. Jika tidak, tendangan samping Black Panther akan mematahkan tulang kakinya. Setelah itu terjadi, Xia Ruofei benar-benar harus menyerahkan nyawanya. Situasinya saat ini bukanlah yang terburuk. Tulang kakinya hanya sedikit nyeri, namun tidak mempengaruhi kemampuannya bergerak untuk saat ini. Sementara Black Panther terus melancarkan serangan yang cepat dan ganas, dia bergumam dalam hatinya, apakah tubuh anak ini terbuat dari besi? Dia menerima 3 tendangan dariku, dan dia masih baik-baik saja. Semakin banyak Black Panther bertarung, semakin kurang percaya diri dia. Xia Ruofei, sebaliknya, secara bertahap mulai terbiasa dengan kecepatan serangan Black Panther. Dia bahkan bisa melakukan serangan balik sesekali. Serangan balik Xia Ruofei membuat Black Panther semakin sengsara karena selalu menemukan timing yang tepat. Setiap kali, ketika Black Panther telah menghabiskan seluruh energinya dan masih dalam masa pemulihan, dia akan mendeteksi celah dengan tajam dan menyerang dengan tegas. Black Panther hanya bisa memblokir dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah beberapa kali, dia merasa tulang di lengannya akan patah. Kekuatan Xia Ruofei terlalu mengejutkan. Semakin banyak Hei Bao bertarung, semakin kurang percaya diri dia. Di sisi lain, Xia Ruofei menjadi lebih percaya diri. Begitu momentumnya mulai berkurang, sulit untuk mengumpulkannya kembali. Dalam situasi ini, serangan Xia Ruofei menjadi semakin sengit. Xia Ruofei tidak belajar seni bela diri sejak usia muda seperti Hei Bao, dia juga tidak belajar seni bela diri tradisional apapun. Namun, keterampilan tempur yang dia pelajari di Angkatan Darat semuanya mematikan. Dia menggunakan tinju, telapak tangan, kaki, tempurung lutut, siku, dan bahkan kepalanya. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan semua yang dia miliki, yang membuat Hei Bao lengah. Namun, Black Panther memang lebih kuat dari semua lawan yang pernah dihadapi Xia Ruofei sebelumnya. Meskipun perlahan-lahan dia mulai berada di atas angin, dia tetap tidak bisa memberikan pukulan fatal pada Black Panther. Saat mereka bertukar pukulan, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide. Rangkaian gerakan kedua yang ditunjukkan pria emas kecil itu tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun itu hanya teknik penempaan tubuh yang diam, itu memberi inspirasi bagi Xia Ruofei. Dia tiba-tiba menurunkan pusat gravitasinya, mendorong tangannya ke tanah, memutar pinggangnya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang kaki kirinya dari sudut yang luar biasa. Tubuh rata-rata orang tidak akan mampu mencapai tingkat fleksibilitas ini. Namun, bagi Xia Ruofei, yang telah lama berlatih gerakan tubuh menempa tubuh kedua, itu mudah. Black Panther berada di pihak Xia Ruofei, sehingga penglihatannya terhalang. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan menyerang dari sudut ini, jadi dia lengah. Dalam sekejap mata, kaki yang membesar dengan cepat muncul di garis pandang Black Panther, dan dia hanya punya waktu untuk secara tidak sadar menyilangkan tangan untuk memblokirnya. Namun, serangan kekuatan penuh Xia Ruofei sangat kuat dan Black Panther bereaksi dengan tergesa-gesa, sehingga tidak dapat memblokirnya sama sekali. Dengan suara retak, akumulasi luka di lengan Black Panther akibat pertukaran sebelumnya akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif, dan tulangnya benar-benar patah. Kekuatan besar disalurkan ke dadanya melalui lengannya, dan dia merasa seperti ditabrak truk.
Dia terhuyung mundur 5 atau 6 langkah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Xia Ruofei tidak ragu sama sekali setelah serangan pertamanya. Ketika Black Panther mundur, dia sudah mendekat dan mendaratkan hook kanan yang kuat ke wajah Black Panther. Kepala Black Panther tiba-tiba miring ke samping, dan ia mengeluarkan beberapa gigi berdarah. Dan di bawah guncangan hebat di kepalanya, seluruh tubuhnya tampak pusing sesaat. Pusing pada saat ini akan berakibat fatal. Xia Ruofei tak segan-segan melancarkan serangkaian pukulan berat. Lengan Black Panther terkulai ke bawah saat dia menerima serangan. Semua pukulan mendarat di dada dan perut Black Panther, menyebabkan kerusakan besar. Black Panther jatuh ke tanah seperti karung pecah. Mata Xia Ruofei dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia melangkah maju dan menginjak tanah. Dengan suara retakan yang mengerikan, keempat anggota tubuh Black Panther patah. Lawan terkuat yang pernah ditemui Xia Ruofei dalam hidupnya akhirnya lumpuh. Xia Ruofei menyadari bahwa dia kelelahan setelah pertempuran dengan intensitas tinggi. Celana dalamnya sudah basah oleh keringat. Sejak dia mendapatkan lukisan itu, ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei berada dalam pertarungan yang sulit dan berbahaya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berhenti dan mengatur napas. Dia segera melesat ke arah mobil bisnis berwarna hitam itu. Monyet dan dua pria kekar lainnya di dalam mobil menjadi pucat karena ketakutan. Setelah Heibao keluar dari mobil, monyet sudah mematikan mesinnya. Dia tidak pernah mengira Heibao akan gagal, apalagi dia harus mengemudi untuk melarikan diri bersama Heibao. Namun, Heibao tiba-tiba dikalahkan dalam pertempuran sengit tersebut. Xia Ruofei bergegas menuju mobil seperti dewa kematian. Jantung monyetnya hendak melompat keluar dari dadanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyalakan mobil dengan tergesa-gesa. Jarak beberapa meter hanyalah waktu yang singkat bagi Xia Ruofei. Sebelum monyet bisa menyalakan mobil, Xia Ruofei sudah membuka pintu. Ia tak segan-segan meninju wajah monyet itu. Dibandingkan dengan Black Panther, kekuatan tempur monyet bukanlah apa-apa. Di bawah kecepatan penuh Xia Ruofei, monyet itu bahkan tidak punya waktu untuk menoleh tanpa sadar dan tersingkir oleh sebuah pukulan. Xia Ruofei kemudian keluar dari mobil dan membuka pintu barisan tengah. Mata kedua pria di dalam mobil dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, terutama ketika mereka melihat mata merah Xia Ruofei, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka hanya bisa gemetaran. Ling Qingsui jelas berada di samping mereka, tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyanderanya untuk mengancam Xia Ruofei. Keganasan yang ditunjukkan Xia Ruofei dan Heibao dalam pertempuran mereka telah membuat kedua pria itu ketakutan. Ketika Xia Ruofei melihat Ling Qingsui tidak sadarkan diri, dia merasa sedikit lega, tetapi di saat yang sama, dia bahkan lebih marah. Dia dengan paksa menekan niat membunuhnya dan pertama-tama menyeret pria besar di sisinya keluar dari mobil. Lalu, dia dengan santai memukul leher pria besar itu dengan telapak tangannya. Pria besar itu mengerang dan jatuh pingsan ke tanah. Kemudian, Xia Ruofei menggendong Ling Qingsui dan dengan hati-hati keluar dari mobil. Xia Ruofei memegang Ling Qingsui dengan kedua tangannya dan menatap dingin ke satu-satunya pria yang sadar di dalam mobil. Dia gemetar seperti saringan dan berkata, "Kamu pergi dan seret pengemudinya ke bawah."